Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 15 Juni 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Di episode selanjutnya Nana dan Amira dia mencari Sukati karena tadi bilang mau ke toilet, mau buang air besar tapi tidak ada. Karena takut Sukati nyasar. Tiba-tiba dia dikagetkan karena melihat Sukati lagi belajar main golf. Karena di villa itu saking gedenya, fasilitas apapun juga di sana ada. Di sini juga Sukati juga pas Nana datang dia juga langsung pergi lagi ke kolam renang. Di sini juga dia masuk ke kolam renang sambil dia makan yang enak-enak dan Nana ngomong kepada Sukati, "Ini bukan liburan, Mbak Sukati, kita itu diculik," kata Nana kepada Sukati. "Iya, bagaimana sih Mbak Sukati ini?" kata Amira kepada Sukati. Sukati juga dia tetap masih ada di kolam renang sambil makan yang makanan enak. Lain lagi di sisi lain, Mbak Eva yang bebas dari mall itu dia juga langsung mau pergi ke rumah Buana untuk mengambil pakaian. Dia tidak sadar bahwa di belakang Pasha mengikuti dirinya. Dalam hatinya Pasha saya curiga kepada Mbak Eva karena Mbak Eva waktu belanja itu dia juga ikut, kata batinnya Pasha sambil mengikuti Mbak Eva. Lain di sisi lain di sini Dewa sama Papaja yang diikat di drum yang isi gas sama si Tony dan dibawa ke mobil. Lalu dia juga bisa melepaskan dari tutup mulutnya itu. Lalu gak lama kemudian mobil itu berhenti dan si Tony juga turun dan mengambil batu. Lalu batu itu juga ditaruh di gasnya mobil dan di sini mobil juga melaju kencang sendiri. Di sini si Tony juga dadah kepada Dewa, "Selamat tinggal Dewa Pajar," kata si Tony sama anak buahnya. Lalu Pajar sama Dewa juga dia berusaha melepaskan tali itu untuk dia bisa bebas. Singkat cerita dia juga bisa melepaskan tali itu. Gak lama kemudian dia juga langsung loncat dari mobil itu. Takut mobil itu meledak, kata Dewa. Dia juga loncat. Pas dia sudah loncat dari mobil dan tergeletak di pinggir jalan, dan mobil itu juga langsung menabrak pohon gede dan mobil itu juga meledak karena di atas mobil itu banyak gas-gas yang penuh semua. Lalu di sisi lain di sini Mbak Eva juga di sini sampailah ke rumahnya Buana dan juga dia mendap-mendap dia juga mau masuk ke rumah Buana untuk mengambil pakaian mau kabur. Lalu Pasha juga dia langsung mengikuti Mbak Eva. Singkat cerita Mbak Eva juga masuklah ke kamarnya dan memasukkan langsung baju-bajunya ke dalam koper. Pas dia mau berangkat dari pavilion itu, gak lama kemudian Pasha datang dan dia juga menghadang di depan pintu. Lalu Mbak Eva juga sangat kaget. Lalu di sini pas Mbak Eva lagi kaget, di sini Pasha ngomong kepada Mbak Eva dan dia juga menanyakan tentang hilangnya Nana. Di sini juga terjadilah cekcok antara Mbak Eva sama Pasha. Pokoknya Mbak Eva jangan pergi dari pavilion ini, saya harus menelpon Dewa, kata Pasha kepada Mbak Eva. Pokoknya Mbak Eva jelaskan kepada Dewa. Singkat cerita di sini juga Pasha juga dia masih menghadang Mbak Eva yang mau pergi. Dia juga tidak mau ada alasan apapun. Di sini Pasha juga langsung menelpon Dewa. Lalu di sisi lain di sini Dewa yang selamat dari bahaya itu karena diikat di drum yang penuh gas oleh si Tony. Dia juga menerima telepon dari Pasha. "Ada apa Pasha?" kata Dewa kepada Pasha. Lalu Pasha juga menceritakan semuanya kepada Dewa. "Pokoknya kamu Dewa pulang ke rumah Buana." Di sini juga Pasha juga sudah menceritakan semuanya kepada Dewa. Dewa juga sangat kaget dan dia juga langsung berangkat pergi ke rumah Buana sama Papajar. Lain lagi di sisi lain di sini Mbak Ika yang dia ditelepon oleh si Kelvin dan si Kelvin juga di sini dia menceritakan kepada Mbak Ika, "Pokoknya sekarang kamu deh sudah masuk ke keluarga kakak, kata si Kelvin, dan KTP sebentar lagi nanti saya antarkan kepada kamu," kata si Kelvin kepada Mbak Ika, yaitu adik tirinya si Kelvin. Di sini dalam batinnya Mbak Ika juga di sini, "Rencana saya sudah berhasil satu, tinggal saya mengeruk hartanya Kelvin Arganta," kata batinnya Mbak Ika. Lalu di sisi lain di sini lain lagi dengan anak buahnya Vanopal dan dia juga
anak buahnya Panopal yang satunya dia menemui titik terang di mana keberadaan Nana. Lalu di sini dia juga melihat ada mobilnya Nana di airport yang kecil. Di sini juga anak buahnya Panopal juga langsung melihat mobil itu pas dibuka karena ditutupin oleh terpal. Memang benar itu adalah mobilnya Nana. Singkat cerita di sini juga anak buahnya Panopal juga dia menelepon Panopal. Singkat cerita di sini Panopal yang ada di mobil dia juga menerima telepon dari anak buahnya bahwa mobilnya Nana sudah ditemukan di airport yang kecil. Di sini juga Panopal juga sangat kaget dan dia juga suruh kepada anak buahnya membawa mobilnya Nana ke rumah Buana. Nanti ketemu sama saya di rumah Buana, kata Panopal ke anak buahnya. Singkat cerita anak buahnya juga langsung membawa mobil Nana ke rumah Buana. Lain lagi di sisi lain di sini Mbak Eva yang lagi dikurung di kamar, dia juga melihat Pasha yang lagi menjagain dia takut kabur sambil menungguin Dewa. Lalu Mbak Eva juga dia ngambil HP dan dia juga menelepon dia untuk mengantarkan makanan ke rumah Buana dengan atas nama Pasha supaya dia bisa pergi dan kabur dari rumah Buana. Lalu gak lama kemudian makanan juga datang dan yang mengantar makanan juga sudah pergi. Di sini juga Pasha ngomong kepada Sapam, mendingan semua makanan ini makan sama bapak. Saya sudah makan, saya mau ke toilet, kata Pasha. Singkat cerita Pasha juga pergi dan di sini Mbak Eva keluar dari rumahnya Buana lewat pintu gerbang. Pas dia mau lari, nggak lama kemudian di sana Pasha sudah ngajanteng. Di sini juga Mbak Eva juga sangat kaget dan Pasha juga tidak banyak basa-basi, langsung menarik tangannya Mbak Eva dibawa lagi ke dalam. Tapi di sini Pasha malah didorongkan oleh Mbak Eva dan Pasha juga langsung nyuksruk. Lalu Mbak Eva juga langsung lari dan Pasha tidak tinggal diam, dia juga mengejar Mbak Eva. Terjadi kejar-kejaran di sini Mbak Eva sama Pasha dan pas di perapatan di sini kehadang lagi sama mobil Dewa. Lalu Dewa juga sangat kaget dan Dewa juga turun dari mobilnya. Lalu pas dia mau lari lagi sudah ada Pasha di depan dia. Di sini Mbak Eva juga tidak bisa berkutik lagi, dia tidak bisa lari. Lalu Dewa juga ngomong kepada Mbak Eva, di mana Nana? Saya mau pengen cari tahu titik terangnya supaya saya bisa mencari Nana, kata Dewa kepada Mbak Eva. Tapi dalam batin Mbak Eva, saya belum punya bukti kalau nanti saya salah bahwa yang menculik dan membawa Nana itu adalah rombongannya HS, yaitu JM Preman itu. Di sini juga Mbak Eva juga dia tidak banyak basa-basi, sudah menceritakan kepada Dewa saya tidak tahu apa-apa. Dia juga langsung pergi dari hadapan Pasha, Dewa sama Pak Fajar. Singkat cerita Fajar, Pasha sama Dewa juga pergi ke rumah Buana dan di sini juga dia menceritakan Dewa kepada para Buana. Lalu para Buana juga ngomong kepada Dewa seperti itu dibutuhkan di rumah Buana. Kenapa yang diculik itu coba Nana aja, kata para Buana kepada Dewa. Dewa juga sangat murka dan geram banget kepada para Buana. Mama itu apa-apaan? Berarti saya juga tidak penting di rumah Buana, kata Dewa kepada para Buana. Pas lagi cekcok datanglah Neratu dan Neratu juga nanya kepada Dewa, ada apa ini kok cekcok? Kamu itu kok tengkar terus, kata Neratu kepada para Buana. Di sini juga Dewa juga mengatakan kepada Neratu. Di sini pas Dewa sudah menceritakan bahwa mamanya dia ngomong kayak gitu kepada Nana, di sini Neratu juga sangat marah kepada para Buana. Kamu itu apa-apaan para Buana, kata Nana kata Neratu kepada para Buana sambil dia juga sangat marah kepada para Buana. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 15 Juni 2022 hanya di STTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum pamit, bagi dulur mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Parelo, Lobati Solidat, Remitas Kemuda, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.